Pada sesi ketiga KTT G20 yang diadakan di Brazil pada hari Selasa 19 November 2024, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah memberikan komitmen dana sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung kegiatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pengumuman ini merupakan bukti nyata dari komitmen Indonesia dalam memperkuat sistem kesehatan global, sekaligus memperlihatkan peran aktif Indonesia dalam menghadapi tantangan kesehatan dunia, terutama pasca pandemi. Distinguished Excellencies, I would like to announce that Indonesia is pleased to support international efforts. In this case, we are willing to commit $30 million to bridge funding gaps on WHO activities. We hope this can positively contribute to the global work done by the United Nations. Moving forward, the G20 must continue its positive impact. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia sangat memahami pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi masalah kesehatan global. Hebatnya, konon jumlah dana yang diberikan oleh Indonesia ini melebihi komitmen yang diberikan oleh Amerika Serikat dalam KTT tersebut. Tentu hal itu akan membuat wibawa negara Paman Sam itu dipertanyakan. Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara berkomitmen untuk berkontribusi dalam mendukung WHO agar dapat lebih maksimal dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga yang mengkoordinasikan respon terhadap krisis kesehatan global seperti pandemi COVID-19 dan potensi ancaman penyakit lainnya. The G20's convening power must unite and bring together advanced and emerging economies, converging different views in response to the world's most urgent challenges, in the spirit of transparency, inclusivity, and consensus as important principles in our G20. Dana sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat yang dijanjikan Indonesia akan digunakan untuk mendukung berbagai program kesehatan dunia yang dikelola oleh WHO, termasuk peningkatan kapasitas sistem kesehatan di negara-negara berkembang, distribusi vaksin, serta penguatan kesiagaan dan respon terhadap pandemi di masa yang akan datang. Prabowo juga menekankan bahwa kontribusi Indonesia ini akan memperkuat solidaritas global dan memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam perjuangan melawan ancaman kesehatan global. Komitmen dana ini, menurut Prabowo, merupakan wujud nyata dari kebijakan luar negeri Indonesia yang selalu mengedepankan perdamaian, kerjasama, dan kemanusiaan. Dalam konteks KTT G20, Indonesia ingin menunjukkan bahwa negara berkembang juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemecahan masalah global. Dengan langkah ini, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai negara yang peduli terhadap kesehatan global dan berkomitmen untuk berperan aktif dalam mewujudkan dunia yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pengumuman ini mendapat sambutan positif dari banyak negara anggota G20 yang mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap WHO dan upaya bersama untuk mengatasi krisis kesehatan yang tak mengenal batas negara. Selain menegaskan posisi kuat Indonesia dalam memperkuat sistem kesehatan global, Presiden Prabowo Subianto juga menambah kewibawaan Indonesia dengan menagih komitmen negara-negara maju dan menawarkan prospek kredit karbon sebesar 557 juta ton dalam upaya penanganan perubahan iklim saat berbicara pada sesi ketiga pertemuan pemimpin negara KTT G20 dengan tema pembangunan berkelanjutan dan transisi energi. Di depan pemimpin negara dengan ekonomi terbesar dunia, Prabowo menyampaikan bahwa tanggung jawab untuk berkelanjutan harus dipikul secara global. Distinguished gentlemen, sustainability and not exploitation has to be shared globally. Indonesia, I think, has the largest tropical forests. Maybe only Brazil and some African countries have more forests than us. We have contributed for many years to cooling the world. We are considered the lungs of the earth. But we have not seen the promises of the advanced countries to provide carbon credits. This has always been offered to us. Therefore, we need a continued commitment
to compensate the role of our forest in maintaining the global temperature. Indonesia is open to optimize the prospects of 557 million tons of Indonesia's carbon credit. We also have the largest carbon storage capacity, and we offer this also to the world. Indonesia selama ini telah menjadi paru-paru bumi dengan kepemilikan luas hutan terbesar hanya di bawah Brazil serta negara-negara Afrika. Prabowo menyampaikan perlunya komitmen untuk mengkompensasi peran hutan-hutan Indonesia selama ini dalam mempertahankan suhu global. Di sisi lain, Prabowo turut menyampaikan kapasitas carbon storage Indonesia kepada dunia yang ukurannya diklaim terbesar di dunia. Bagaimana pendapatmu dengan gaya diplomasi Prabowo di luar negeri? Tulis di kolom komentar. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're